Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang biografi Kyai Khalil Al-Bangkalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Apriliani dari kelas 12.5 nomor absen 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liani Lutfianawati dari kelas 12.5 nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Nail Husna dari kelas 12.5 nomor absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 12.5 nomor absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahel Bilqis Korina Wanidara, absen 29, kelas 12.5. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang biografi Syekh Khalil Al-Bangkalani. Syekh Muhammad Khalil atau yang kerap dipanggil dengan Syekh Khalil Bangkalan atau Mbah Khalil yang lahir pada Jumadil Akhir tahun 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Jalur nasab Syekh Khalil Bangkalan dari jalur ayah sampai kepada Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon. Nasab beliau adalah Syekh Khalil Bangkalan bin Kyai Haji Abdul Latif bin Kyai Haji Hamim bin Kyai Haji Abdul Karim bin Kyai Haji Muharram bin Kyai Haji Asrar Karomah bin Kyai Haji Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati di Cirebon. Syarif Hidayatullah itu putra Sultan Umdatuddin Umdatullah Abdullah yang memerintah di Kam atau Kampal. Ayahnya adalah Sayyid Ali Nurul Alam bin Sayyid Jamaluddin Al-Kubro. Syekh Khalil Bangkalan wafat dalam usia 106 tahun yang bertepatan pada 29 Ramadan tahun 1341 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 14 Mei tahun 1923 Masehi. Jasadnya dikebumikan di Desa Matajesa, Kecamatan Bangkalan pada usia 24 tahun. Syekh Khalil Bangkalan melepas masa lajangnya dengan menikahi Nyai Asyik. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai satu orang putri, namanya Lodra Putih. Syekh Khalil Bangkalan memulai pendidikannya dengan belajar langsung kepada ayahnya. Beliau belajar ilmu fikih dan nahwu. Berkat dari didikan ayahnya, sejak usia muda ia sudah hafal dengan baik, yaitu menghafal 1002 bait Nadom Alfiyah Ibnu Malik. Setelah dididik orang tua, Syekh Khalil Bangkalan sejak kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Syekh Khalil Bangkalan muda belajar kepada Kyai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di Pondok Pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kyai Haji Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri. Sewaktu menjadi santri, Syekh Khalil Bangkalan telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu, ia juga merupakan seorang hafiz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Syekh Khalil Bangkalan memutuskan untuk pergi ke Mekah. Guru-guru Syekh Khalil diantaranya 1. Kyai Haji Abdul Latif sebagai ayahnya, 2. Kyai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, 3. Kyai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, 4. Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, 5. Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, 6. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah, 7. Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki di Mekah, 8. Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani di Mekah.
berkat kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Syekh Khalil Bangkalan. Beliau telah berhasil mencetak murid-muridnya menjadi tokoh, ulama, kiai, dan para pendiri pondok pesantren. Murid-murid beliau diantaranya 1. Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh sebagai pendiri, 2. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, 3. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwah, 4. Kiai Haji Bisri Syansuri, 5. Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Adapun cerita Syekh Khalil dengan murid-muridnya adalah sebagai berikut. Kiai Haji Maksum Lasem. Dalam buku Manaqib Mbah Maksum Lasem diceritakan bahwa suatu hari Syekh Khalil Bangkalan meminta santrinya untuk membuat kurungan ayam jago, sebab akan datang jagoan dari tanah Jawa ke Bangkalan. Keesokan harinya datang seorang pemuda bernama Muhammadun, nama Mbah Maksum waktu muda, yang berusia 20 tahun dari tanah Jawa oleh Syekh Khalil. Pemuda itu diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago yang telah dibuat santrinya. Dengan penuh takzim, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago. Syekh Khalil kemudian berkata kepada santri-santrinya, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika awal nyantri, Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Syekh Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik dan tidak boleh turun sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim dengan takzim terus naik sesuai perintah gurunya. Begitu sampai di pucuk, Syekh Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung loncat ke bawah tanpa pikir panjang. Kiai Hasyim langsung meloncat dan selamat. Ternyata hal tersebut hanya ujian kepatuhan seorang santri kepada kiainya. Sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah mengeluh ketika disuruh apapun oleh gurunya, termasuk ketika disuruh menggembalakan kambing dan sapi, mencari rumput, dan membersihkan kandang. Ia menerima titah gurunya itu sebagai khidmat dedikasi kepada sang guru. Kemudian Kiai Haji Wahab Hasbuwah pada suatu hari di bulan Syawal, Syekh Khalil memanggil semua santri dan memerintahkan agar penjagaan pondok diperketat karena tidak lama lagi akan ada macan masuk ke pondok. Sejak itu, setiap hari semua santri melakukan penjagaan yang ketat di pondok pesantren. Hal ini dilakukan karena di dekat pondok pesantren ada hutan rimba, sehingga khawatir jika ada macan muncul dari hutan tersebut. Kiai Haji As'ad. Ketika Kiai As'ad masih menjadi santri Syekh Khalil, ia pernah disuruh mengantarkan tongkat ke Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Di lain hari, ia disuruh mengantarkan tasbih kepada Kiai Hasyim juga. Syekh Khalil hanya memberikan bekal beberapa uang logam. Ketika Kiai As'ad naik bus atau kereta, bolak-balikan kondektur tidak menagih tiket kepadanya. Demikian pula ketika akan menyeberangi Selat Madura, seseorang tiba-tiba mengajaknya naik ke kapal bersamanya secara cuma-cuma. Setelah turun dari kapal, beliau kembali ditawari naik kendaraan ke Jombang. Beliau menerima tawaran ini dengan rasa syukur. Kiai As'ad yakin hal ini karena doa dan barokah dari sang guru melalui uang logam yang diberikan Syekh Khalil. Kiai Haji Bahar Sidogiri. Pada suatu pagi, seorang santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah karena tidak bisa sholat subuh berjamaah. Bahar absen sholat jamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Pasalnya, semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Syekh Khalil, gurunya. Berikut adalah karomah yang dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimiliki oleh Syekh Khalil Al-Bangkalani, yaitu ke Mekah naik rocok. Satu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekh Khalil ditemani oleh Kiai Haji Syamsul Arifin, ayahanda dari Kiai As'ad Situbondo. Bersama sahabatnya itu, mereka berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Pulau Jawa dan Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan. Tak terasa, saking asyik berdiskusi, matahari pun terbenam. Padahal mereka belum melaksanakan salat asyar.
sementara waktunya hampir habis sehingga tidak mungkin melaksanakan sholat asar dengan sempurna dan khusyuk. Akhirnya Syekh Khalil memerintah Kiai Syamsul Arifin untuk mengambil krocok sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air untuk dipakai perjalanan menuju Mekah. Setelah mendapatkan krocok, lantas Syekh Khalil menatap ke arah Mekah. Tiba-tiba krocok yang ditumpanginya berjalan dengan cepat menuju Mekah. Sampainya di Mekah, azan asar baru dikumandangkan. Setelah mengambil wudhu, Syekh Khalil dan Kiai Syamsul Arifin segera menuju saf pertama untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Yaitu yang kedua, mengobati anak pecandu gula. Dikisahkan oleh Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin, Ketua PCNU Jember, terdapat seorang warga yang mempunyai anak dengan kelainan hobi mengonsumsi gula berlebih. Bahkan setiap hari anak tersebut bisa menghabiskan sekian kilo gula pasir. Akhirnya ayah anak itu nyabis atau sowan ke Syekh Khalil Al-Bangkalan. Di hadapan Syekh Khalil, ia mengeluh soal kebiasaan anaknya menyantap gula. Ia berharap agar sang syekh berkenan menyembuhkan penyakit yang mendera anaknya. Namun, Syekh Khalil malah menjawab permohonan si ayah dengan menyuruhnya datang kembali 1 minggu kemudian. Tamu tersebut pamit, namun sejak saat itu kebiasaan si anak semakin menjadi-jadi dan sesekali setiap hari dan dimakan secara langsung. Sang ayah tetap memenuhi perintah Syekh Khalil untuk datang kembali ke rumahnya. Seminggu kemudian, setelah pertemuan yang kedua, anak tersebut berhenti total mengkonsumsi gula. Konon, selama seminggu Syekh Khalil beriktikad tidak makan makanan atau minum-minuman yang berbahan gula pasir. Pesannya yang sederhana yaitu, jika ingin menyuruh sesuatu, maka harus mengerjakannya dahulu. Kalau ingin melakukan sesuatu terhadap orang lain, maka yang bersangkutan dahulu yang wajib memberi contoh. Jika ingin larangannya, kemudian ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Khalil pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap Belanda di pondok pesantren. Ketika Belanda mengetahui Syekh Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri, tetapi Syekh Khalil malah membuat pihak Belanda kewalahan karena terjadi hal-hal yang tidak bisa mereka percayai, seperti penjara yang tidak bisa dikunci, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk Syekh Khalil dan memberi makan Syekh Khalil. Bahkan ada yang ingin ikut ditahan bersama Syekh Khalil. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekh Khalil dibebaskan. Karya-karya Kiai Khalil Al-Bangkalani adalah Al-Mabnus Syarif. Sesuai namanya, kitab Al-Mabnus Syarif Al-Mulaqabah bi Fathil Latif ini merupakan kitab mata inti yang berbicara mengenai fundamen dasar hukum Islam, ilmu fikih. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman ini adalah bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan landscape keilmuan yang selama ini terkesan rumit menjadi demikian lugas dan mudah dipahami. Sekian rangkuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.